Selamat malam saudara-saudara, salam sehat bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Suara Gembala GKI Agus Salim Bekasi. Saat ini kita akan merenungkan kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 9 dan yang ke-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kolaborasi atau kebersamaan atau kerjasama merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Ambillah contoh dalam dunia bisnis. Perusahaan Apple berkolaborasi dengan Nike dan Hermes untuk membuat Apple Watch, sebuah jam tangan yang dilengkapi fitur kebugaran, monitor detak jantung, dan konektivitas yang menjadikan perangkat utama untuk menjadikan kehidupan lebih sehat. Selain itu juga Mercedes-Benz berkolaborasi dengan Swatch, perusahaan jam tangan. Melalui kolaborasi ini ternyata dilahirkan sebuah mobil kecil berlabel smart, sebuah mobil mewah dan pintar dengan kapasitas 2 penumpang. Melalui contoh ini, saudara-saudara, untuk mencapai kemajuan tidak dapat dilakukan seorang diri. Tetapi untuk dapat mencapai kemajuan itu dibutuhkan orang lain agar kita dapat bekerja sama untuk menyempurnakan dan memberikan hasil yang lebih prima, hasil yang lebih baik ataupun lebih maksimal lagi. 2 ayat dari bacaan ini, kitab Pengkhotbah sebenarnya ingin menekankan betapa penting berharganya nilai-nilai kebersamaan di antara relasi, di antara hubungan antar sesama manusia. Di dalam kebersamaan yang terbangun sedemikian rupa baik itulah, maka kehidupan yang dijalani di bawah matahari dengan segala tantangan ataupun pergumulan yang dihadapi, maka dengan kebersamaan yang menjalani kehidupan ini, maka manusia dengan kebersamaannya itu dapat sanggup melintasi, dapat sanggup menghadapi tantangan-tantangan pergumulan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Melalui kebersamaan yang terbangun, kitab Pengkhotbah ingin menyatakan bahwa arti makna yang penting di dalam kehidupan ini itu dapat dirasakan secara bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kolaborasi di dalam kehidupan kita sehari-hari di era pandemi, pada fase adaptasi kebiasaan baru juga tengah berlangsung hingga saat ini. Dalam dunia pendidikan, putra-putri kita, baik yang sekolah di negeri ataupun yang di swasta, yang hingga saat ini mungkin proses belajar mengajarnya dilakukan secara daring, secara online dari rumah. Dalam situasi ini ternyata pendidikan putra-putri kita tidak semata-mata diserahkan kepada guru-guru, kepada para pendidik yang ada di sekolah. Tetapi justru dalam proses belajar mengajar pada situasi ini, peran serta
keterlibatan daripada orang tua juga tidak kalah penting, di mana orang tua di rumah boleh ikut memperhatikan, boleh mengawasi putra-putrinya dalam proses belajar mengajar. Dan itu tidak kalah pentingnya dengan pendidikan atau guru yang mengajarkan di sekolah. Sama-sama pentingnya, baik itu guru ataupun orang tua dalam proses pendidikan putra-putri kita yang tengah berlangsung hingga saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga di dalam kehidupan peribadahan kita. Dalam konteks GKI Agus Salim, kita sudah melakukan kebaktian onsite, melakukan ibadah secara langsung di gedung gereja. Tapi bukankah juga ada beberapa anggota jemaat, khususnya saudara-saudara kita yang senior, yang berusia lanjut, yang menurut protokol kesehatan dari WHO ataupun pemerintah kita, yang sehingga saat ini masih belum dimungkinkan untuk kebaktian onsite atau ikut kebaktian di gedung gereja. Namun apa yang bisa kita lakukan dalam hidup persekutuan kita? Untuk sementara sudah barang tentu saudara-saudara kita yang senior atau yang berusia lanjut boleh ikut ambil bagian di dalam kebaktian online sementara waktu ini, masih di rumah. Tetapi juga tidak bisa kita sangkal, ada kendala-kendala tertentu yang dialami, dijumpai oleh anggota jemaat senior kita. Sebut aja ada beberapa anggota jemaat kita yang mungkin mengalami kesulitan menggunakan aplikasi secara online. Apakah itu melalui video call, apakah aplikasi Zoom atau aplikasi yang lain. Di dalam kesulitan, di dalam kendala ini, bukankah juga kita atau saudara-saudara atau siapapun yang diberikan kemampuan, kebisaan di dalam menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi itu juga terpanggil, tergerak hati nuraninya untuk juga bisa menolong, untuk juga bisa membantu jemaat-jemaat senior untuk dapat bisa belajar atau diajarkan, dan dengan harapan apa yang dapat kita lakukan, dapat kita bantu kepada anggota-anggota jemaat senior itu, kendala-kendala untuk ikut ibadah secara online dengan aplikasi teknologi itu dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan juga dengan lancar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kolaborasi kebersamaan dalam berbagai bidang kehidupan ini sudah barang tentu kita diajarkan, disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kita mau bersama-sama menjalani kehidupan ini untuk bersama-sama bersehati di dalam kita saling melengkapi satu terhadap yang lain untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Teristimewa di dalam situasi ini kita juga terpanggil bagaimana kita juga boleh saling menguatkan, saling mendoakan, saling memperhatikan satu terhadap yang lain dalam konteks yang lebih luas lagi. Ketika saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang mengalami kesulitan, yang mengalami kehidupan yang mungkin tidak selayak kehidupan kita pada saat ini, saudara-saudara. Bukankah kita juga perlu tergetar hati nurani kita untuk kita boleh menjadi saluran berkat
bagi orang lain, bagi sesama kita. Sehingga relasi sosial itu dapat terbangun dengan baik. Dan kehidupan antar anak bangsa ini juga boleh semakin rekat, semakin bersatu padu untuk bersama-sama mewujud nyatakan arti sebuah kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih berarti lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh menjalani kehidupan ini dalam segala bidang yang kita jumpai, yang kita alami, yang kita lakukan. Kita boleh bersama-sama mempunyai tekad, mempunyai komitmen yang kuat untuk dapat kita melakukan hal-hal yang terindah, hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin.